Shalom sahabat GKI Camar terkasih. Tema kita pada hari ini adalah sukacita dalam merayakan hal-hal kecil bersama. Pengkhotbah 3 ayat 12 dan 13 mengatakan, "Aku tahu bahwa tidak ada yang lebih baik bagi manusia daripada bersukacita dan berbuat baik selama hidupnya. Juga bahwa setiap orang boleh makan dan minum dan menikmati segala jerih payahnya. Itulah pemberian Allah." Sahabat GKI Camar terkasih, pernahkah kita merasa terjebak dalam rutinitas harian yang terasa datar dan membosankan? Bangun pagi, bekerja, mengurus rumah, tidur, lalu mengulanginya lagi besok, dan besok. Seringkali kita menunggu momen-momen besar seperti ulang tahun, kenaikan jabatan, atau liburan panjang untuk merasa bahagia dan bersyukur. Padahal firman Tuhan hari ini melalui Raja Salomo mengingatkan kita bahwa sukacita sejati justru ditemukan dalam hal-hal sederhana, seperti makan dan minum dan menikmati segala jerih payahnya. Ini adalah undangan untuk berhenti sejenak dan menyadari bahwa berkat Tuhan hadir di tengah-tengah kesibukan kita sehari-hari. Sahabat GKI Camar terkasih, banyak keluarga melewatkan kesempatan untuk terhubung karena terlalu sibuk mengejar target-target masa depan, hingga lupa menikmati anugerah dari Tuhan di masa kini. Padahal, ikatan emosional yang kuat dibangun bukan hanya saat acara besar, tapi lewat tawa kecil di meja makan, obrolan santai di teras, atau pelukan singkat sebelum berangkat kerja. Menunggu kebahagiaan besar itu wajar, namun menemukan sukacita di hal-hal kecil itulah kunci ketahanan keluarga yang sehat. Hal yang pertama, hal-hal kecil adalah benih memori yang indah. Ketika kita sengaja merayakan momen sederhana, kita sedang menenun kain kenangan yang akan diingat anak-anak dan pasangan kita hingga dewasa nanti. Anak-anak mungkin tidak akan ingat mainan termahal yang pernah mereka miliki, tetapi mereka akan mengingat bagaimana ayah mereka tertawa bersama saat main bola di halaman, atau bagaimana ibu menyanyikan lagu sambil memasak di dapur. Merayakan hal kecil itu bukan berarti meremehkan ambisi. Ini adalah cara menghargai proses kehidupan yang dianugerahkan Tuhan. Hal yang kedua, rasa syukur atas hal kecil mencegah kejenuhan hati. Hati yang tidak peka terhadap berkat kecil akan selalu merasa kurang dan cepat bosan. Sebaliknya, hati yang belajar bersyukur atas makanan hangat, kesehatan tubuh, atau senyuman pasangan akan selalu menemukan alasan untuk bersuka cita. Ketika keluarga terbiasa merayakan hal-hal kecil, rutinitas berubah menjadi ritual yang bermakna. Keluhan tentang pekerjaan akan berganti dengan apresiasi atas berkat dari Tuhan. Dan suasana rumah menjadi ringan karena dipenuhi tawa dan rasa cukup. Sahabat GKI Camar terkasih, apakah hari ini saudara bisa menyebutkan 3 hal kecil yang terjadi di rumah yang patut dirayakan? Apakah saudara sering mengeluh tentang monotonnya hari, atau justru melihatnya sebagai kesempatan untuk menikmati kebersamaan? Dan langkah sederhana apa yang bisa saudara lakukan hari ini untuk menciptakan momen sukacita kecil bersama keluarga saudara? Dan ingatlah ini, kebahagiaan bukanlah tujuan akhir yang jauh, melainkan kumpulan momen-momen kecil yang disyukuri bersama. Sukacita adalah pilihan sikap setiap hari, dan ketika kita belajar merayakan hal-hal kecil, kita sedang menyatakan bahwa Tuhan peduli pada setiap detil hidup kita. Amin. Selalu pekalah dan menikmati berkat-berkat kecil dalam interaksi keluarga seminggu ke depan. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk nafas kehidupan dan berkat-berkat sederhana yang Kau curahkan setiap hari. Ampunilah kami jika kami sering terlalu sibuk sehingga lupa menikmati kehadiran-Mu dan sesama di rumah. Ajarilah kami mata yang jeli untuk melihat keindahan dalam hal-hal kecil, dan hati yang penuh syukur untuk merayakannya bersama keluarga.
Jadikanlah setiap momen biasa menjadi kesempatan istimewa untuk memperkuat ikatan kasih dalam keluarga kami. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin.